Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Ini anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik, udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Udah, kalau udah sarapan berarti udah semangat ya belajarnya. Harus semangat belum? Sudah, Bu. Bagus kalau sudah semangat. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua ya. Nanti yang namanya Ibu panggil, bilang hadir, oke? Oke, panggil ya satu persatu. Ajeng, Hadir. Ira, Hadir. Aini, Hadir. hadir, Dara, Hadir. Rizka, Hadir. hadir, Akbar, Hadir. hadir. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semuanya hadir ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPS. Nah, pembelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, tujuannya apa sih kita belajar tentang kegiatan ekonomi ini? Agar kalian mengetahui nih bentuk-bentuk ekonomi itu ada apa aja ya. Terus nanti kalian bisa mengetahui kegiatan ekonomi itu seperti apa. Nanti kalian bisa menggolongkan nih bentuk kegiatan ekonomi itu apa. Terus sesuai dengan daerahnya kegiatan ekonomi apa yang akan dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Nanti tolong diperhatikan ya. Bentar. Ibu mau share screen dulu. Bentar ya, anak-anak. Sudah terlihat belum gambar PowerPoint Ibu? Sudah. Sudah ya. Bentar. Ini ya. Nah, udah kelihatan? Sekarang lagi apa bagian kegiatan ekonomi bukan di kalian? Iya, Bu. Ya, oke, di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Nanti kalau misalnya di akhir penjelasan ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, boleh banget ditanyakan. Nah, pertama di sini ada kegiatan ekonomi masyarakat. Coba dilihat nih ada gambar apa ya? Coba yuk, siapa yang bisa ini? Di sini ada gambar apa nih? Pedagang apa? Ada apa lagi ya di sini? Kira-kira ini di tempat apa nih kalau misalnya kalian lihat? Pasar, Bu. Nah, betul, ini di daerah pasar. Nah, di sini ada pedagang, ada bapak beca, ya ini di sekitar lingkungan pasar. Jadi, Ibu mau jelasin dulu nih, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya kegiatan ekonomi. Nah, ini kita lanjut ya. Terus, kegiatan ekonomi merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Jadi masyarakat itu sangat berkaitan dengan yang namanya kegiatan ekonomi untuk melangsungkan kehidupan para masyarakatnya. Terus di sini Ibu menyebutin nih, nah kegiatan ekonomi ini terbagi nanti ada yang namanya kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada primer. Apa sih Ibu primer itu? Primer itu adalah kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Nah, bentar ya. Ada yang tahu nggak kira-kira pangan itu apa ya? Nih kalau misalnya jadi pangan itu adalah makanan, kan setiap masyarakat itu sangat membutuhkan namanya Makanan. Iya betul, agar bisa terus bekerja, melakukan kegiatan, karena kan kita masyarakat membutuhkan energi. Terus ada yang namanya sandang. Apa sih Bu sandang itu? Nah, sandang adalah pakaian, seperti pakaian yang diperlukan sama manusia gitu kan, sama masyarakat. Karena kalau misalnya nggak pakai pakaian malu kan nanti. Jadi itu adalah pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Dan yang lain itu papan. Papan itu apa Ibu? Papan itu adalah seperti rumah gitu. Manusia membutuhkan rumah untuk tempat berteduh dari hujan, dari namanya panas. Nah itu adalah kebutuhan masyarakat yang termasuk dalam primer, kebutuhan pokok. Nah selanjutnya ada sekunder. Sekunder itu adalah kebutuhan tambahan setelah primer seperti lemari, sepeda, buku, tas, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Selanjutnya, ada tersier. Apa sih Bu tersier itu? Tersier merupakan kebutuhan tambahan yang merupakan barang-barang mewah seperti motor, mobil, handphone, dan lain-lain. Seperti misalnya laptop, komputer, gitu kan. Itu suatu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan sama orang-orang banyak dalam melakukan pekerjaan, sebagai pembelajaran juga, gitu. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang lanjut. Ada faktor-faktor lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Bisa dilihat yang gambar itu, yang pertama ada gambar Bapak ada apa ya di situ? Petani. Ya, petani. Jadi kalau misalnya di kawasan dataran rendah, yang cocok itu kegiatan ekonomi apa sih? Yaitu kegiatan petani gitu kan, dari bertani, terus nanti dia menanam padi, cocok tanam, seperti itu nanti baru bisa dilakukan penjualan. Misalnya kayak dari padi menjadi beras seperti itu. Terus yang selanjutnya ada, kira-kira ini ada gambar Bapak apa ya di laut ini atau pantai? Nah, nelayan. Iya betul. Ya, di sini adalah lingkungan bagian pantai atau lautan gitu. Yang cocok apa ya kira-kira? Yaitu adalah nelayan. Nanti para nelayan menangkap ikan, nanti ikannya diperjualkan di pasar, di sekitar pantai gitu untuk apa ya, masyarakat makan gitu. Terus selanjutnya ini ada bapak-bapak tukang sayur ya. Lihat tuh ada ibu-ibu yang dibeli sayur. Ini biasanya dilakukan kayak misalnya di perumahan, di rumah-rumah, atau di sekitaran dekat pasar. Ini dilakukan sama bapak-bapak yang ada menjual sayuran gitu kan, karena setiap masyarakat tuh membutuhkan asupan makanan, sayuran, tempe tahu, seperti itu. Terus yang terakhir ini ada penjual bunga. Kalau misalnya di dataran tinggi, di daerah pegunungan, kan rata-rata tuh di daerah pegunungan tuh banyak banget ya namanya bunga-bunga, tanaman-tanaman yang ada di sekitar pegunungan. Nah, di situ banyak banget yang namanya orang-orang yang menjual hasil bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang ada di dataran tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada 3 kegiatan ekonomi. Apa sih Bu 3 kegiatan ekonomi dalam masyarakat? Yaitu yang pertama, produsen. Apa Bu produsen? Nah, produsen itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, seperti misalnya pabrik gitu kan. Kalian tahu kan pabrik itu pembuat makanan, terus nanti pembuat pakaian. Nah, terus kalau misalnya jasa seperti dokter, terus seperti guru. Nah, terus yang kedua itu ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli atau konsumen. Jadi nanti dari produsen nih, dari pabrik, nanti dioper ke distribusi gitu. Sebagai apa namanya? Ada nanti orang yang melanjutkan lagi hasil yang telah diproduksi agar bisa diperjualbelikan lagi oleh seluruh masyarakat. Terus yang terakhir itu ada konsumen. Konsumen itu apa? Dari konsumen itu adalah kegiatan yang menggunakan atau menikmati hasil-hasil produksi berupa barang atau jasa gitu kan. Nanti setelah dari pabriknya, terus dari pabriknya diperjualbelikan kepada masyarakat seperti dioper nih ke warung, ke mall, atau penjual-penjual lainnya. Nanti konsumen kita atau sebagai yang mengonsumsi apa yang kita akan beli, apa yang kita akan nikmatin dari hasil yang telah dibuat oleh si produsennya itu. Terus udah habis materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Akbar sudah paham ya? Tidak paham, Bu. Oke. Teman-teman yang lain, anak-anak ibu yang lainnya udah paham? Sudah, Bang. Sudah ya. Nah, jadi nggak ada yang nanya berarti anak-anak ibu? Ya, Bu. Oh, ada. Apa ya, Bu? Oh, Dara mau nanya apa sayang? Konsumen itu apa, Bu? Oh, konsumen itu apa, Ulias? Nah, itulah jadi konsumen itu adalah kita yang menikmati hasil-hasil yang telah kita beli dari distribusi gitu. Misalnya kita nih sebagai Jara misalnya jajan nih ke warung gitu, Jara beli makanan. Nah, Jara termasuk sebagai konsumen gitu karena telah membeli makanan yang udah diperjualkan di warung gitu, dari makanan yang telah dibuat di hasil dari produsen, seperti itu. Jara sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Alhamdulillah kalau sudah paham. Gimana anak-anak ibu semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini Ibu ingin simpulkan. Pembelajaran hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan sumber daya masyarakat juga. Nah, kegiatan ekonomi itu dia mempunyai ada 3 kebutuhan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Terus habis itu kegiatan ekonomi berpengaruh banget dengan faktor lingkungan, tergantung tempatnya, seperti di dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut gitu. Terus yang terakhir itu ada kegiatan ekonomi itu ada 3. Pertama ada produsen atau produksi, yang kedua itu ada distribusi atau distribusi, terus yang ketiga itu ada konsumen atau konsumsi. Nah, semoga pembelajaran hari ini membuat kalian lebih paham lagi kegiatan ekonomi itu seperti apa. Nanti Ibu akan bagikan soal di grup WhatsApp
kelas kita, jangan lupa dikerjakan, nanti setelah dikerjakan dikirim lagi ke Ibu. Nah, semoga pembelajaran hari ini membuat kalian senang dan sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya lagi kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berkah buat kita semua ya. Oke, jadi sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin ya. Terima kasih anak-anak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya tadi penjelasannya masih kecepatan atau kurang jelas. Nanti Ibu akan share lagi media pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.